dukung semua ya. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yuk langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku yang menanggapi ya tadi ada Bang Zuma yang mengatakan ajaran Yesus ya kasih, ya benar, itu yang dibawa Yesus itu adalah kasih yang sempurna ya, seperti ya kita sudah tahu kalau Yesus di kayu salib itu karena kasihnya ya kepada kita manusia. Dia mau kita manusia ini diubahkan ya, yaitu tadi yang seperti Bang Lubis katakan ya. Sebenarnya simpel aja ajaran itu. Ketika kamu bertanya ajaran apa sih yang dibawa Yesus, ya kasih gitu. Itu kan mah simpel gitu kan. Tapi untuk menerapkannya memang begitu susah seperti kata Bang Lubis tadi ya. Jadi kasih dari Tuhan kita Yesus itu adalah kasih yang sempurna. Iya, makasih. Oke, baik. Di Indonesia, setelah Indonesia merdeka, orang Kristen itu dengan lugasnya dan tanpa malu-malu mengatakan Yesus itu mengajarkan kasih. Seakan-akan Kristen masuk ke Indonesia itu dengan damai. Ini yang biasa orang Kristen tidak sadari. Agama Kristen penyembahan kepada sosok yang bernama Kristus itu ada di Nusantara ini, itu melalui penjajahan, penumpahan darah, pembunuhan, perampasan, perampokan hak. Kejadian tragedi membuat anak yatim jutaan, janda menjadi jutaan jumlahnya, dikarenakan adanya penjajah yang masuk dengan membawa agama Kristen. Tapi bukan itu yang menjadi tolak ukurnya. Tolak ukur kasih itu kalau Kristen ini agama kasih, maka cerminan awal yang harus kita lihat bagaimana Katolik. Bagaimana Katolik mengajarkan agamanya kepada bangsa atau wilayah yang ada di bawah kuasanya. Bagaimana gereja Katolik melancarkan aksi-aksi kemudian kepada wilayah-wilayah jajahannya. Bagaimana Katolik membumi hanguskan kemudian Torah, menghancurkan kemudian kedudukan orang-orang Yudaism pada masa Katolik berjaya di atas muka bumi ini. Karena pertama kali Kristen di dunia ini bukan yang ada di Indonesia yang ngomong-ngomong kasih, bukan. Mereka bicara manis, Yesus itu kasih sempurna, karena dia hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Jangan ngomong yang saat ini di Indonesia pada saat tenang-tenang, damai sejahtera Indonesia, habis itu dia ngomong seenak perut. Jangan, tapi lihat cerminan awalnya. Kristen berdiri di atas pembunuhan yang sangat-sangat sakral. Pembunuhan yang begitu sakral dan sangat menakutkan. Tadi siang kita melihat bagaimana mereka percaya diri, menunjukkan kemudian suatu adegan yang membuat kita merinding. Si Ucok gak sempat berdiri selama 24 jam karena itu kejadian. Bayangkan saja. Mereka mengarak orang gondrong, dicambuk, diapain, diludahin, ditonjok. Habis itu mereka gantung, habis itu mereka bunuh. Habis itu gempa bumi terjadi, keluar tangan dari kubur, nisan terhambur keluar, mayat-mayat keluar jalan. Ini yang mereka anggap kasih. Oh, nggak bisa. Kristen berdiri atas pembunuhan. Pembunuhan kepada siapa? Pembunuhan kepada sembahan mereka sendiri. Dan Kristen satu-satunya agama yang menyembah tumbal. Menyembah, sabar. Saya berbicara sesuai dengan fakta. Bukan omon-omon jual-jualan manis-manisan di Indonesia ini, bukan. Jadi Kristen itu berdiri di situ. Ada tumbal yang mereka korbankan di atas salib. Habis itu korban ini yang menjadi Tuhan. Sedangkan sebelum ada tumbal berupa manusia, Kristus, orang Yahudi sudah banyak miliaran tumbalnya. Domba tumbalnya, sapi tumbalnya, kambing, lembu tumbalnya. Tak ada Yahudi menyembah tumbal, nggak ada. Tak ada. Ini Kristen menumbalkan Kristus Tuhan mereka. Habis itu mereka tuhankan. Ngeri ini teman-teman. Jadi kalau ada yang bermanis-manis muncul di tengah-tengah kita, kasih Kristen itu apa? Kristen itu apa ruanya? Dari abad pertama sampai ke Indonesia baik-baik aja? Enggak. Bagaimana di dalam di kitabnya 2 MKB, orang-orang Yahudi punya catatan-catatan kelam tentang Kristen, tentang Katolik. Agama yang paling banyak menumpahkan darah di atas muka bumi ini, agama yang bertuhankan Yesus. Pembuat senjata-senjata di atas muka bumi ini mayoritas beragama penyembah Yesus.
mencetus adu domba dan segala macam tetebenge pembunuhan di atas muka bumi ini, orang-orang yang mengatakan dirinya penyembah Yesus Kristus. Tak ada itu kasih. Coba, sesederhana apa kasih ini kita ingin bandingkan dengan agama lain? Ada ndak kasih yang begitu tersohor di Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain? Apa itu? Memberi Indomie, Islam juga bisa. Apa? Memberikan pengobatan gratis, Islam juga bisa. Apa? Pendidikan gratis, Islam juga bisa. Apa di Kristen? Nggak ada. Sekarang mereka jualan. Seibarat mereka habis membunuh, tangan mereka cuci bersih-bersih, pakai tisu, pakai parfum, habis itu melenggang di tengah-tengah kita. Aku agama kasih loh. Padahal barusan dia cuci tangan. Di Makassar di Makassar ini ada makam 40.000 jiwa, satu lubang. Siapa pelakunya? Orang-orang yang menuhankan Kristus. Lalu sekarang kita ingin ditipu dengan mereka mengatakan, Kristen itu agama kasih loh. Oh, pelan-pelan tante. Ya, saya kira begitu. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang berdiri atas pembunuhan kepada sembahannya sendiri hanya agama Kristen. Camkan itu baik-baik. Silakan. Ya, itu ya Bang Juma ini sudah banyak ya ini menghujat ya, itu tuduhan yang tak beralasan. Tidak ada kasih yang kami berikan, kasih yang kami berikan itu kepada sesama itu adalah ajaran dari Yesus sendiri ya. Sebagaimana Yesus telah tadi sudah saya sampaikan, sebagaimana Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Jadi itulah kasih yang sempurna. Ketika kamu kasihnya, sebentar saya belum selesai. Ini tanggung nih dipotong. Ketika kamu mengasihi, cuman kamu memberi uang kepada fakir miskin, kepada orang miskin, tapi kamu tidak lebih dari itu namanya kasihmu itu tidak sempurna. Ya, yang diajarkan Yesus itu adalah kasih sempurna. Ya, kasih yang dengan secara tulus ya, dengan secara tulus dan tidak membalas, itulah dia kasih yang sempurna. Yesus ajarkan itu. Apa ketika Yesus dengar belum selesai ketika Yesus kata terakhir di kayu salib mengatakan, ampunilah mereka Bapa karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kan? Itu kasih Yesus yang telah diajarkan. Jadi kita harus mengampuni sesama. Kalau dia benar-benar Kristen, kekristenannya itu akan terlihat dari wujud kasih Allah. Karena itulah yang sudah diajarkan kepada kita yang mengimaninya. Beda ya dengan yang tidak menerapkan atau tidak mengimani sebagai Kristus. Bedakan. Jadi jangan kamu samaratakan, oh kasihnya seperti ini, di luar seperti itu. Ya jelas bukan. Yesus juga mengatakan, janganlah kamu seperti suam-suam seperti kuku, seperti ini, kamu tidak panas ataupun dingin. Jadi Tuhan aja mengajarkan seperti itu. Ya. Bang Juma dari tadi aku lihat, dari tadi aku dengar itu penghujatan ya. Room ini memang room penghujat. Catat. Saya. Di mana hujatnya? Di mana hujatnya? Bang Juma pakai dikatakan kami menuhankan Tuhan itu ketika kami membunuhnya. Menuhankan Tuhan, emang nggak menuhankan Tuhan? Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dalil. Itulah kesalahan dari kalian ya, kesalahan dari itu kalian. Dalil, masa dalil salah? Dari perspektif Anda percaya dalil kalian, Anda salah. dan cara pandang kalian kekristenan seperti itu yang sangat. Nah, itu yang tertulis, untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang Kristen. Dalil kok ada. Jadi kalau dia tidak mati dibunuh, ya nggak bangkit. Kalau nggak bangkit, ya nggak jadi Tuhan. Itu dalil. Makanya beragama itu pakai akal, bukan pakai dogma. Nggak seperti itu, Dul. Nggak seperti itu. Coba, silakan Anda baca. Saya ingin dengar. Roma 14 di mana kamu ambil dalil comot-comot itu? Kamu di mana? Di mana? Biar aku bantu kamu membacakannya ya. Ya, silakan saudari baca, silakan. Di mana kamu ambil? Di mana kamu Roma 14 nomor 9. Silakan. Yang keras ya. Silakan. Baca yang keras, silakan. Biar semua orang di dunia ini dengar. Silakan. Iya, Roma 14 nomor 9. Ya, Belum baca udah baper. Sebab untuk itulah Kristus mati dan bangkit kembali, yakni supaya dia hidup sebagai penguasa atas semua orang baik yang masih hidup. Dengar, belum, baik yang masih hidup maupun mati ya. Anda sengaja membaca yang terbitan 2014 yang? Iya kan?
Mau terbitan Anda apa? Mau kitab? Anda tidak mau, berani membaca terjemahan baru kan? Kenapa? Kenapa nggak berani membaca terjemahan ini baru? banyak terjemahan. Kamu mau Ya, mau apa? AYT, Coba TL, GIS, TSI, coba TB, coba TB, coba TB dibaca, coba. Coba dibaca Oke. TB. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali Supaya ia menjadi menjadi Tuhan, Tuhan. baik. Dengar ya, ya kamu jangan ketawa dulu. Itu belum selesai. Supaya ia menjadi Tuhan, baik Tuhan untuk atas orang mati orang maupun mati atas orang maupun hidup. atas orang-orang hidup. Ya, Jadi untuk itulah Yesus mati agar dia bisa hidup kembali supaya dia menjadi ini Tuhan bisa di-mute baik dulu Kak. untuk Ini orang Kristen. Bang Suma, kan ini kan saya sekarang mau menjelaskan. Ya silakan Anda Dari jelaskan. tadi saya nggak bisa jelaskan. Roma 14 ini silakan. Dari tadi silakan. kalau kayak gini ini aku Saya diam, katakan saya diam. hujat ya. Saya diam silakan. Enak aja Iya, lu. tadi kamu mengutip di Roma 14 ayat 9 ya, supaya kamu tahu bagaimana Kristus itu telah mati dan hidup kembali, berarti dia bangkit ya. Jadi di hari kematiannya dia telah merebut kunci maut itu, dan dia berkuasa atas orang hidup maupun orang mati ya. Kalau ngomong itu jangan Ini sampai dialah menangis. Tuhan. Mbak. Santai aja. Jadi dengar. Makanya Jangan dibarengi dengan rasa ingin nangis. Santai aja. Iya, tapi kamu jangan nyela dulu. Aku kan Enggak, belum selesai soalnya menjelaskan. adek ini mau nangis, membaca tapi ngawur gitu, sudah gitu ngarang gitu ya. Tapi jangan pakai mau nangis. Lah kok Nanti- ngarang? Dengar, Ya dengar. lah, Aku kan belum selesai- saya kan mengatakan selesai. Kristen satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang membunuh supaya dia dapat Tuhan. Kan udah bilang tadi. Oke, Bang Zuma, yang membunuh saya siapa? salahkan. Yang membunuh Yesus Kristus siapa? Pahlawan Yang kalian, membunuh- iblis. Pahlawan kalian, iblis. Pahlawan Apa? yang berjasa membunuh Kamu Yesus. yang punya pahlawan iblis. Aku tidak pernah punya pahlawan Loh. iblis. Kalau iblis tidak membunuh Yesus, bangkit gak dia jadi Tuhan untuk Anda? Lah, yang mengatakan seperti itu siapa? Kalau Yesus tidak dibunuh, itu tidak ada pahlawan di situ. Lah, yang sebenarnya yang Gimana telah ini? mati- dengar. Bagiku, Gimana kalau ini? kamu yang membunuh Gimana? Yesus itu ada apa? Tunggu. Gimana Makanya ini? cara pandang atau perspektif Apakah kamu, apakah Yesus bisa bangkit dari kubur kalau tidak dibunuh dulu terlebih dahulu? Gimana ini? Kadang saya mau sedih juga nya kalau kayak begini. Justru karena jasa orang-orang yang kerasukan setan membunuh Yesus, sampai Kristen punya Tuhan yang bangkit dari kematian. Dalil Roma 14 nomor 9. Maka berterima kasihlah kepada pahlawan kalian, yaitu si Sisis. Ya, Gitu dong. Lanjut. Memang ada perbandingan terbalik ya antara Bang Zuma ini, cara pandangnya terbalik. Ya, Karena ketika saya gunakan mengatakan akal dan saya orang- gunakan dalil. Ya, itulah yang Kamu punya pakai dogma, itu. doktrin aja. Tapi kamu tidak pakai iman ya. Kamu tidak ada Iman itu tidak ada artinya tanpa akal, Cak Ayu. Iman yang benar adalah Tidak iman ada. yang berlandaskan kepada akal. Kata Yesus, kasihi Tuhan dengan akal, bukan dengan dogma, bukan dengan doktrin. Oke, sekarang aku tanya, yang menolak Yesus itu apa yang diperbuatnya? Apa yang dikatakannya secara tidak secara ya tidak sadar ya? Dia Iya. mengatakan apa? Apa Yang menembak Tuhan Anda itu pahlawan untuk Anda, coba nggak ditombak, nggak mati. Oke, kamu mengatakan Nah, itu gitu dah. pahlawan, tapi kami tetap mengatakan Yesus adalah pahlawan sejati. Dengar ya. Gimana ceritanya mau jadi pahlawan kalau tidak dia kalahkan oleh musuh? Menombaknya apa yang terjadi? Apa yang dikatakannya? Apa yang dikatakannya? Itu aja. Kamu nggak boleh. Yesus itu mati karena dibunuh. Akibat dia dibunuh, dia dibangkitkan. Akibat dia dibangkitkan, Kristen punya Tuhan. Siapa yang melatar belakangi itu? Si Sisis yang merasuki Yudas, yang merasuki orang-orang Roma, yang merasuki imam kepala mahkamah agama orang Farisi, sehingga mereka sepakat membunuh Yesus. Dengan sepakat membunuh Yesus, endingnya Yesus mati, bangkitlah dia, jadi Tuhanlah buat saudara. Berterima kasihlah kepada si Sisis. Hei iblis, terima kasih ya paman, berkat kamu Tuhanku ada. Coba kamu tidak membunuh Tuhanku Yesus, bagaimana mungkin kami punya Tuhan yang keluar dari kubur? Nah gitu, coba saya ingin dengar. Silakan, 1, 2, 3. Hei paman iblis, terima kasih berkatmu sampai kami memiliki Tuhan bernama Yesus yang keluar dari kubur. Makasih ya iblis. Nah, coba bilang gitu. 1, 2, 3. Ya, gantian. Ini Rom tidak adil. Ini di mute terus dari tadi. Gimana? Gantian, jangan memotong masalahnya. Iya. Gantian.
Gantian. 1, 2, 3. Coba ucapkan terima kasih kepada iblis. Makanya Silakan. udah banyak ya hujatan tadi dari Bang Zuma. Kok jadi hujatan terus sih, gimana sih? Kenapa saya selalu dituduh menghujat? Saya pakai dalil loh, Mbak. Tadi beliau ini mengatakan kalau yang sebenarnya sebagai pahlawan itu adalah yang membunuh atau yang menombak Yesus. Sedangkan yang menombak saja sudah menyerah ya. Dia saja tidak sadar, dia mengatakan, "Oh, ini sungguh benar, dia adalah anak Allah." Iya, Jangan akibat kalian daripada adalah perbuatannya. Akibat Jangan dari menyerah perbuatannya. ya. Apa yang Iya, dilakukan Yesus adalah pengorbanan sejatinya Iya. Allah ya. Bisa nggak dia Sejatinya korban? Allah setelah aku belum selesai. Bisa tidak dia, jangan bicara sendiri. Bisa tidak dia mati tanpa ada iblis? Ayo, jawab. Bisa nggak dia mati berkorban untuk Anda tanpa ada iblis? Bisa nggak? Silakan, Saudara Tilia. Silakan, saudara. Silakan Gimana? Ini dari tadi aku di mute terus. Ini nggak adil ini. Coba ya. Coba host adil Iya, sedikit host ya. jangan di mute, host. Dengarkan pertanyaan saya ya, Dek ya, adikku yang manis, dengarkan. Bisa tidak Yesus jadi korban nebus dosa kalian tanpa ada campur tangan iblis membunuh dia, merasuki imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi dan Yudas? Bisa nggak? Jawab. Tentu bisa lah, tentu Caranya bisa. bunuh Karena diri. iblis di mana-mana ya, tanpa ya campur kepala apa, kepala ini, kepala itu. Dengar baik-baik dulu Apa, Bang Zuma kepala ya. botak? Ya, duduk manis dulu. Kok larinya Iya. ke kepala botak? Gua itu bang. Tunggu sebentar, aku kan belum menjelaskan Ya, ya. silakan. Memang yang melakukan itu adalah atas dorongan iblis. Karena iblis telah berkuasa di bumi ya. Tunggu kasih nalar kalian itu bekerja dulu, otak kalian dibuka ya. Tadi otak sudah kalian. lepas ucapan Anda. Bang Zuma, Memang tolong. iblis. Aku belum selesai, jangan makasih. di ini dulu di sela-sela. Iya, dipotong terus ini host. Ya, aku belum selesai tadi ya. Ya tentu bisa ya. Kenapa enggak? Tadi ini Bang Zuma ini cuman ya terpaku di situ atau terpaku dengan tunggu terpaku dengan eksiden atau kejadian pada waktu itu ya. Padahal sebenarnya yang berkuasa di bumi ini telah Tuhan melihat itu adalah kuasa maut ya. Adapun si iblis ini berkuasa apa saja dia tentu bisa. Tanpa campur tangan tadi Yudas, tanpa campur tangan bisa. Jadi Karena dalam hal ini iblis pahlawan kan? Di situ baca lagi ya, itu ada dalilnya. Karena perlawanan kita ini adalah roh iblis, roh Ya, jahat. jadi iblis ini pahlawan untuk Kristen kan? Bukan pahlawan. Itu dari Nah, tadi kalau aku sudah tanpa katakan, iblis, Yesus tidak mati. Perspektif Anda yang salah memandang itu adalah pahlawan itu iblis. Sedangkan iya, kami pahlawan lah. mengatakan pahlawan itu tetap Allah. Allah sejati itu adalah pahlawan sejati, yaitu Allah Yesus. tidak membunuh Yesus. Apakah Allah membunuh Yesus? Tidak ada Allah di situ. Siapa pembunuhnya? Siapa? Yang membunuh Yesus itu iblis. Maka dari itu yang Nah, maka dari itu, pahlawan itu iblis. Itu yang kau siapa sebut. yang menerima hadiah dari karya iblis? Siapa? Siapa bilang itu karya iblis? Itu adalah semua karya Allah. Berarti Allah yang membunuh Yesus. Tunggu. Aku katakan ya, orang dengan sebagai pemenang itu bukan berarti dia itu harus dia sebagai pemenang itu tidak harus dia itu Saudariku pemenang yang itu. cantik, apakah Allah yang membunuh Yesus atau iblis yang membunuh Yesus? Ya, yang membunuh Yesus ya iblis, bukan iblis ya dengan dorongan iblis. Ya memang manusia itu dengan dorongan Iblis yang membunuh Yesus. Akibat dari ulah iblis membunuh Yesus, Kristen diselamatkan. Berarti yang jadi pahlawan di sini buat Kristen adalah si ISIS. itu adalah pandanganmu ya. Ketika Yesus tunggu aku kan belum selesai. Kamu suka memotong dan menghindari ayat-ayat yang ada dalil di situ. Memang jelas-jelas di situ Yesus dengar jelas-jelas Yesus itu memegang kunci maut. Jangan ketawa tertawa. Coba didengarkanlah aku. Iya, setengah menit Mbak. Di situ jangan dihilangkan ya. Pada Mbak, setengah menit saya. Siapakah yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? A. Bapak di surga. B. Iblis. Itu doang sih. Yang menghendaki Yesus mati di salib adalah A. Bapak di surga. Kabur. B. Iblis. Waduh, nyesel gue kasih. Oke, ini ada tamu nih. Jangan usik agamaku. Silakan.
Buka mute ya. Tadi kan typingnya bagus di bawah. Silakan. Oh jelas dong. Oke, Anda mau diskusi, mau bertanya atau apa? Silakan. Saya mau bertanya aja. Oh, bertanya aja, nggak mau ditanya. Oh bisa juga dong. Oh ya udah diskusi kalau gitu, silakan. Bang Andi, Saya mohon ingin maaf bertanya, ini. Ya, silakan Bang Juma. Quran Al-Maidah 68. Kamu tidak pada agama yang benar. Islam tidak pada agama yang benar. Sebentar. Kamu baca Al-Quran atau baca terjemahan? Oh iya perjemahannya. Nah, gitu Boleh, dong. nggak boleh, salah. Enggak, ngomongnya kan Kalau salah, saya Al-Quran. Kamu baca saya Al-Qurannya cari salah lain. lah. Udah. Saya cari lain aja kalau salah. Ya, salah, Anda kan baca Al-Quran tadi kan? Oh, harus Baca terjemahan gimana? mungkin maksudnya, bukan Iya, Quran. silakan Bang Juma. Iya, itu seruan kepada ahli kitab, bukan kepada Kristen ya, ahli kitab. Iya. Siapa ahli kitab? Ya mereka yang diberikan kitab oleh Allah. Siapa mereka ini? Bani Israel. Kristen tidak pernah diberikan kitab oleh Allah. Ini berbicara dalam Quran kalian, bukan dalam Quran Israel. Yang bertanya, Anda diam dulu lah. Kan Anda bertanya. Itu seruan kepada Bani Israel, kawan. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Tuh jelas itu. Itu ayat Al-Quran yang Anda bawa kan? Kecuali kamu turuti kitab Taurat dan Injil. Mana Quran ada Injil dan Taurat? Oke. Otak lo yang bersih. Oke, saya selesaikan dulu ayatnya ya. Silakan, tapi jangan bawa Yahudi. Ini dalam Quran. Kul, wahai nabiku Muhammad, katakanlah. Kepada siapa kamu harus mengatakan wahai nabiku? Katakan kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab? Orang-orang Yahudi yang hidup berdampingan dengan nabiku di Madinah dan di Mekah. Pahami itu dulu. Jadi ayat ini diperintahkan Nabi Muhammad untuk berbicara kepada orang Yahudi. Ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Torah wal Injil wa ma unsila ilaikum mir rabbikum. Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil dan yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Itu kata Allah kepada ahli kitab. Salah. Kecuali kamu turuti kitab Taurat dan Injil. Taurat itu dimiliki oleh siapa? Tidak ada begitu dalilnya. Kamu jangan bohong dong. Itu di situ dituliskan kamu tidak pada agama yang benar. Jadi kamu jangan sok tahu di hadapanku, nanti kuludai mulutmu. jangan. Bible aja kamu gak sanggup hadapi saya, apalagi Quran. Bukan saya sombong, tapi karena kau ponga, bagusnya kau di depan saya itu buka mulut lebar-lebar biar ku beludai masuk, biar itu ilmu berpindah ke otakmu. Al-Quran saya, kok Anda yang mau menjelaskan kepada saya? Beda, saya punya kapasitas menjelaskan Bible karena saya menggunakan akal. Ente hanya menggunakan pantat dalam memahami Bible. Beda dengan Bang Zuma. Ketika Al-Quran menarasikan, Kul, wahai nabiku, Nabi Muhammad, katakanlah kepada ahli kitab. Apa yang harus saya katakan ya Rabb? Ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Torah wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaik min rabbik tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Itu kata Allah. Wahai nabiku Muhammad, katakan kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Jadi Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk mengajak Bani Israel agar kemudian menegakkan ajaran Taurat. Ketika mereka menegakkan ajaran Taurat, maka wajib hukumnya mereka ikut kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menegakkan ajaran Injil, maka otomatis mereka harus Islam. Tidak boleh lagi Yahudi, tidak boleh lagi mereka menjadi Yudaism, tidak boleh lagi mereka menjadi Kristen, Nasrani, tetapi hanya ada satu jalan, yaitu Islam, dinul Islam. Karena Yesus itu adalah juru Islam. Yesus adalah juru selamat. Demikian. Entah penjuna. Silakan Junaidi, selamat malam. Junaidi. Jadi gini ya teman-teman. Bentar ya Kalau Junaidi. kita naik, tentuin dulu topik, baru bicara ya. Oke, sebentar Bang. Ini ada satu lagi, sebentar ya Junaidi ya. Sulit kali ngomongin. Pai malam. Five. Oh, five.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wifi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Junedi, kita mau diskusi ya, boleh ya?